Oke, halo selamat malam teman-teman. Makasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bareng. Malam ini sesuai dengan topik yang di-polling, berdasarkan polling terbanyak dari teman-teman, meminta topik untuk analisa saham untuk minggu depan. Nah, sekarang saya juga mau ngajak teman-teman supaya ikut andil juga. Kalau teman-teman punya analisa saham silahkan diutarakan. Jadi kita di sini sama-sama belajar aja. Kalau teman-teman punya metode ya silahkan disampaikan ya. Oke, mungkin yang masih baru kayak Kak Bima, mungkin ya duduk manis dulu kali ya, nanti pelan-pelan, belajar gimana cara mengetahui sinyal-sinyal kita. Nah, itu nanti semua materi udah ada dokumentasinya, nanti bisa minta, tolong Kak Trader Mate 5 untuk ngebagiin link di mana aja harus belajarnya ya. Oke, Kak. Iya, oke. Nah, oke mungkin, mmm, aku mau nge-refresh sedikit tentang, sinyal-sinyal yang ada di bot Cetar ini, di bot kami ini, mumpung ada yang baru join juga. Jadi, kita ini kan ada beberapa sinyal. Ada sinyal yang namanya cetar, ada sinyal yang namanya cepot, ada yang namanya wulan, ada juga, minggu lalu Pak Noris kan ngasih tahu tentang Profitunity. Nah, cuma yang Profitunity itu kita belum membuat alert, belum membuat notifikasi gitu loh, kalau misalkan Wise satu saham yang screening-nya itu apa aja. Nah, tapi ke depannya kita akan ngebuatin. Cuma aku mau pastiin teman-teman harus kuat dulu basic-nya. Karena kalau misalnya masih basic-nya aja masih, belum kuat, takutnya malah dikasih Profitunity itu tambah bingung gitu. Karena Profitunity itu detail banget, kayak gitu. Nah, tipe-tipe trader itu juga ada banyak macamnya kan. Ada pertama dari segi karakternya ya, karakternya itu ada yang agresif, ada juga yang konservatif. Nah, kalau yang agresif itu misalkan dia tuh suka spekulatif buy, misalkan begitu saham itu baru mantul di supportnya beli, nah itu sebenarnya tipe trader yang agresif. Nah, ada juga tipe trader yang konservatif. Konservatif itu seperti saya. Jadi saya tuh nggak asal beli, saya tuh harus nunggu saham itu confirm, udah nge-break dari resistennya baru saya beli. Atau enggak, misalkan dia baru mantul tuh, misalkan baru cepot merah, saya harus pastiin dulu dia itu sudah benar-benar ngelewatin dari, eee, tertingginya atau high-nya dari pola reversalnya. Jadi, eee, itu balik lagi ke teman-teman sendiri. Ada teman-teman yang suka dengan beli bawah karena merasa kalau beli di bawah itu harganya murah, jadi nggak terlalu deg-degan, ya it's okay. Nanti teman-teman akan menemukan kok style masing-masing gitu. Terus kalau ada juga, itu kan dari segi karakter agresif dan konservatif. Nah, kemudian untuk tipe trading-nya sendiri ada yang scalping, yaitu suka yang, fast trade ya. Jadi misalkan untuk copet, beli, kemudian 3 tick dilepas, kemudian, eee nanti begitu saham itu turun dulu, terus mantul, beli lagi, nanti begitu naik 3 tik dijual lagi. Nah, begitupun dengan stop loss-nya. Kalau orang scalping itu harus disiplin sama yang namanya disiplin take profit dan juga disiplin stop loss. Kalau trading-nya itu sudah merencanakan mau take profit di 3 tik dan stop loss di 3 tik, ya harus disiplin, kalau enggak nanti jadi boncos. Nah, kemudian tipe yang kedua itu adalah tipe trader yang nggak bisa terlalu banyak memantau market, atau tipe trader yang pengen santai gitu. Kita juga bisa menyebutnya dengan swing trader. Nah, kalau swing trader itu area stop loss-nya itu memang agak lebar. Jadi kita nggak perlu takut kalau saham itu turun. Selagi harga itu nggak nyentuh dari support-nya atau area stop loss-nya, ya kita tetap aja hold gitu. Nah, cuma kendalanya biasanya teman-teman yang baru itu kan, takut gitu loh kalau harga sahamnya itu dibawa turun, dan kadang ada juga yang nggak pede, takutnya, "Ini areanya udah area stop loss belum ya? Aku kalau misalkan udah rugi segini, kira-kira nih bakal turun lebih banyak lagi nggak ya?" Kayak gitu. Nah,
ada juga pas waktu udah tahu stop loss-nya di area mana, yang ada nggak berani stop loss karena kayak sayang, "Aduh sayang ah nanti juga nih pasti mantul." Nah kayak gitu. Itu biasanya masalah-masalah yang seringkali dihadapi oleh, eee, para trader yang masih baru masuk ke dunia saham. Nah, saya sendiri pun juga sudah mengalami fase itu gitu. Saya 2015 pun juga masuk ke dunia saham juga penuh dengan liku-liku dan kesalahan yang umum dilakukan oleh para trader pemula. Nah, jadi di sini memang saya setiap kali kelas saya selalu bilang kan, teman-teman harus punya jati diri gitu, teman-teman harus bisa menentukan mau jadi trader seperti apa, karakternya seperti apa. Cuma kan teman-teman masih masih mencari juga kan, masih mencari jati diri, jadi ya udahlah saya coba ajalah semua, biar saya tahu saya jati dirinya seperti apa. Nah, cuma kalau teman-teman mau mencoba, itu sebaiknya jangan dicampur aduk gitu loh. Jadi kalau mau mencoba apakah cocok di scalping atau di swing, teman-teman pisahkan sekuritasnya. Jadi kalau sekuritas yang swing, khusus swing, kemudian sekuritas yang untuk copet-copetan, yaitu khusus copet-copetan. Dan tekniknya pun jangan dicampur aduk. Jadi misalkan, eee, yang swing misalkan mau menggunakan, eee, karakter pendekatannya konservatif. Nah berarti, supaya nggak bingung, nyopetnya pun juga nyopet konservatif gitu loh. Kalau misalkan mau swing agresif, metode untuk copetannya juga metode copetan agresif, jadi biar nggak bingung gitu. Oke nanti mungkin, eee, sembari jalan kalau teman-teman ada kendala bisa ditanyakan lagi ya. Sekarang kita akan langsung men-screening saham-saham apa aja yang sekiranya punya potensi untuk naik di minggu depan. Nah, sebelumnya kita harus ngelihat dulu outlook dari keseluruhan saham atau IHSG pada saat ini ya. Saya akan share screen dulu. Oke, ini saya lagi share AMI Broker, udah kelihatan ya share screen-nya? Belum, Bu Cap. Oh belum ya? Udah Mbak, udah Udah kelihatan kok. sih, nggak Oh ada kok. udah. Oh oke. Mungkin, siapa tadi yang nggak ngelihat? Delay kali ya? Udah. Oh oke oke. Oke, ini adalah, composite. Nah, kalau teman-teman mau ngebuka di bot, entah itu dengan komen cetar atau cepot atau F-key, teman-teman juga bisa dengan menggunakan, ini, apa, garis miring composite. Entar saya, ini deh, share-nya all screen dulu. Oke. Oke, ini buat teman-teman yang baru, jadi kita itu bisa nge-request chart dari dua tempat ya. Yang pertama dengan di grup di sini, di Cetar Pertamax Chart, atau satu lagi di bot yang bisa di Japri. Jadi kalau yang di Japri ini, teman-teman nggak bisa ngelihat, saham apa aja yang kita buka di sana. Nah, untuk sekarang saya akan contohkan ngebuka di sini ya, di grup yang umum ya. Jadi kalau yang grup umum ini teman-teman yang lain bisa ngelihat saham apa aja yang sudah kita request. Enaknya sih kalau kita rame-rame dibuka nge-request di chat Pertamax ini, misalkan kita ada kesamaan dengan teman mau ngelihat saham misalkan Pura gitu. Nah, jadinya kita nggak perlu nge-request lagi, jadi lebih menghemat kuota. Nah, oke sekarang kalau misalkan teman-teman mau ngebuka indeks atau sektor, itu teman-teman bisa ngelihat di komen di sini ya.
garis miring, cetar, kemudian composite. Nah, ini adalah untuk ngelihat, IHSG-nya. Kemudian selain IHSG, kita juga bisa melihat sektor. Nah, jadi nanti dimasukkan aja kode sektornya, misalkan kayak gini, cetar untuk kita melihat IDX Basic misalnya. Nah, ini adalah untuk melihat sektor. Sektor IDX juga masih, sama turun juga karena memang kemarin IHSG, turunnya juga cukup dalam ya. Jadi, berapa persen ya kemarin? 2,06%. Nah, di sini juga pas bertepatan banget jebol fraktal bawahnya. Nah, saat ini sih masih IHSG di atas MA50. Kita bisa ngelihat, kita wait and see dulu ya, kalau memang pasar merespon panik bisa jadi masih melanjutkan penurunannya. Nah, kalau misalkan pasar masih tarik-menarik, itu biasanya akan ada doji dulu setelah market begini. Jadi ini kayak awal-awal Apa itu? kita baru ada varian virus baru, jadi memang biasalah, market itu merespon agak panik kayak gitu. Ini ada suara siapa yang bocor ya? Kak Steven ya? Saya mute dulu ya. Suaranya bocor. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti kita unmute. Oke, lanjut. Nah, dari IHSG sendiri kita udah bisa ngelihat bahwa memang IHSG-nya sendiri memang lagi merah. Jadi wajar kalau saham-saham kemarin di hari Jumat pun juga banyak yang longsor. Misalkan di hari Rabu, Kamis sahamnya udah naik, ternyata Jumat dibawa turun gitu. Nah, teman-teman yang masih hold, yang masih nge-swing ya selama sahamnya itu masih belum turun di area stop loss-nya ya nggak apa-apa, pegang aja gitu. Kalau misalkan teman-teman takut dibawa turun, ya boleh take profit dulu sebagian atau semuanya, terserah, tergantung dari kesiapan teman-teman ya. Karena kan saya juga sempat mengajarkan di 2 minggu yang lalu, kalau teman-teman mau keluar itu boleh take profit sebagian atau seluruhnya, tergantung dari psikologis teman-teman. Kalau udah mulai matang, udah siap untuk melakukan swing agak panjang, jadi kalau take profit, kita take profit setengah, take profit dari setengah, lot yang kita miliki, sisanya itu dibiarkan. Let profit run atau kalau emang nggak bisa naik, harus stop loss, ya udah berarti kita sudah memegang keuntungan setidaknya setengahnya dari lot yang sudah kita miliki. Oke. Nah, sekarang kita mau coba buka, sektor-sektor yang lain. Karena sebelumnya memang saya lihat teman-teman jarang ada yang ngebuka sektoral. Nah, oke kita coba untuk sektor yang lain ada energi, IDX energi. Kemudian CTR, IDX Health. Nah, ini juga adalah screening awal pada saat kita mau melihat, kita ngelihat sektor apa aja sih yang, nggak sejalan dengan IHSG. Misalkan IHSG merah kan, terus kita lihat nih sektor apa aja yang masih kuat. Nah, salah satunya adalah sektor kesehatan ya. Ya pasti biasanya kalau lagi virus corona kayak gini lagi merebak, pasti farmasi itu biasanya naik. Nah, di sini juga untuk sektornya IDX Health itu masih, bagus, nggak bearish, nggak seperti sektor-sektor lainnya. Oke, sama satu lagi sektor yang lagi bagus itu trans. Jadi kayak, TRJA, terus kemarin saham-saham apa ya, yang pokoknya logistik gitu deh, itu lagi bagus kan. CTR, IDX, Trans. Oh, cukup merah juga ya. IDX Trans ini lagi nguji resistennya kalau untuk sektoralnya. Tapi kalau untuk di saham-saham yang, untuk transportasi sih masih bagus saya lihat. Oke, nanti saya bahas satu persatu ya.
Sekarang saya, buka dulu, untuk sektor-sektor yang lain. Habis itu ada non-cycle, saya juga nggak hafal kode-kodenya, jadi, nyontek dulu. IDX non-cycle, merah juga. Nah, kalau di AMI Broker sih udah ada historinya kayak gini, jadi kita tinggal buka kayak gini, IDX proper nggak muncul. Ya lagi nge-hang. Nanti kalau suara saya tiba-tiba hilang kasih tahu ya. IDX non-cycle, bearish juga, property. CTR, IDX, IDX, proper, proper. Nah, kalau dulu itu sektor-sektoralnya namanya tuh nggak kayak gini. Ini sejak bulan apa ya, sejak bulan apa gitu nama sektoralnya ditambah, jadinya kode di AMI Broker, kemudian kode di, apa namanya, kayak tick-nya itu tuh berubah namanya. Nah, sekarang memang agak ribet mau ngetik kan, IDX propertinya itu jadi IDX propert gitu. Kalau dulu kita nulisnya jelas property, consumers, finance kayak gitu. Kalau sekarang ini agak-agak disingkat-singkat, jadi suka, salah ngetik. Properti juga turun ya. Nah, biasanya memang kalau pas lagi pengetatan PPKM lagi, itu biasanya yang cukup berdampak itu sektor properti, salah satunya. Oke, lanjut apa, infrastruktur ya. CTR, IDX, Infra. CTR, IDX, Finance. CTR, IDX, Tekno. Nah, kalau nggak salah Tekno juga masih bagus. Oh, kok nggak bisa salah? CTR, IDX. IDX. Oh, salah nggak. Teknologi masih bearish. Tekno. Oh, kurang H-nya ya. Tekno. Ribet ya kalau mau ngetik sektoral ya. IDX. Salah. CTR, IDX. Cyclic. Nah, Cyclic ini saham-saham yang cycle. IDX Cyclic. Nah, kalau teman-teman masih awam dengan sektor-sektor ini teman-teman bisa buka di websitenya IDX. Buka aja sektoral IHSG gitu. Nah, ini bisa masuk ke sini, idx.co.id. Kemudian nanti bisa masuk ke salah. Sektor. Tuh, nggak ada. Nah, ini ya, ini nama-nama sektoralnya, nama sektoral yang yang lebih baru. IDX Energi, Basic, Industri. Nah, nanti ini kita juga bisa ngelihat tuh, saham apa aja yang termasuk ke dalam kategori indeks yang ini. Saya juga, nggak hafal satu-satu. Cuma ini biar sekalian saya ngasih tahu tentang gimana cara screening
secara keseluruhan. Jadi teman-teman buka di Cetar ini, di bot ini, bisa nggak harus dengan Cetar sih, bisa juga dengan FQ ya, IDX, kemudian, apa tadi, help misalkan. Jadi semua sektor itu masuk ke screening yang di sini. Nah ini adalah screening awal kita. Kita udah tahu kan, oh oke IHSG sekarang masih merah, kemudian cari sektor-sektor yang masih bertahan. Nah di sini berarti ada sektor farmasi, juga ada sektor finance pun juga babak belur ya, infra, properti, non-cycle. Yang lumayan sih trans sama kesehatan ya, farmasi. Oke, nah sekarang, itu akan lebih mempermudah teman-teman untuk men-screening kan, untuk men-screening, oh oke berarti di sektor ini cukup hati-hati, tinggal nunggu kapan area-area mantul atau area support-nya. Oke, sekarang, kita akan masuk ke screening-annya ya. Nah, teman-teman misalkan lebih banyak menggunakan apa? Nah, misalkan kalau mau pakai wulan, boleh dengan wulan, yang penting tahu cara makainya. Kemudian kalau ini alert ketat itu untuk yang JJS ya, jadi untuk beli sore, jual pagi. Nah, sebenarnya juga beli sore, jual pagi nggak harus jual pagi besoknya. Kalau misalkan sahamnya nggak bisa naik, sampai 3 tik, selagi dia nggak turun sampai ke area low di hari itu, sebenarnya kita masih bisa untuk hold saham tersebut. Nah, untuk cepot, ini nanti biar Kak Siska yang ngejelasin ya. Nah, saya mau menjelaskan dari sisi Cetar dan juga mungkin, Wulan dan Profitunity ya. Ya oke mungkin saya juga akan sedikit, membuka Cepot juga, cuma karena saya nggak expert di Cepot jadi saya takut, salah memberikan, eee, pandangan jadi sebaiknya, saya tipis-tipis aja ngasih di Cepotnya. Intinya gini, Cepot itu andalannya menurut saya malah Cepot merahnya, karena di sinyal Cepot itu sangat responsif di mencari saham-saham yang baru aja reversal. Jadi kayak saham-saham yang lagi di bawah itu Cepot itu lebih cepat memberikan sinyal. Nah di sini nih kayak IDX Tekno pada saat Cepot merah itu kelihatan kan. Oke untuk di saham kayak contohnya Akra ya kemarin ya. Akra Cepot merah. Nah, sebenarnya mirip sih kayak di Profitunity. Nah, di Profitunity itu ada namanya Wiseman 1. Kalau Wiseman 1 itu adalah saham yang baru aja mantul di, area fraktal bawah atau saham yang udah ngejebol ke fraktal bawah dan berusaha untuk bangkit gitu loh. Saham yang udah turun, udah ngejebol support, terus dia berusaha bangkit dari, dia sempat low, turun banget ke bawah dan sempat naik ke atas. Nah, di sini kan kelihatan nih ada dorongan kuat kan. Di sini di Profitunity juga muncul sebagai sinyal Wiseman 1, dicepot kebesokannya. Nah, dicepot kebesokannya. Nah, cara untuk masuk di saham-saham yang baru reversal ini, kita nunggu saham ini confirm untuk, nge-break. Nah, kayak, di sini kalau untuk di Profitunity, dan juga Cetar itu saya sama konsepnya ya. Jadi kita masuk ketika saham itu sudah confirm menembus dari area high pada saat sinyal itu muncul. Nah, kayak gini misalkan ya, ini high-nya di 4.190. Nah, saya naikkan 1 tik. Jadi kalau kebesokannya atau besok lusanya baru nembus dari 4.200, nah nanti ada tulisannya nih di sini. Atau kalau dicetar kan sudah ada ya, sudah kelihatan misalkan sis trendy kayak gini, sis trendy ini juga udah muncul nih. Jadi kita tuh nunggu kalau saham kebesokannya itu bisa break dari high-nya, itu baru kita beli. Nah ini memang sistem
membeli seperti ini itu bisa dikatakan sistem konservatif. Jadi kita menunggu ketika saham itu sudah ibaratnya hampir valid gitu loh, sudah confirm dari break resisten terdekatnya. Nah, tapi kalau teman-teman ngerasa itu terlalu lama dan pengen hanya sekedar pengen copet-copetan, ya it's okay. Pokoknya begitu saham itu ada pantulan, terus, eee, frekuensinya juga cukup tinggi, didukung sama volume, nah teman-teman bisa tuh masuk dan take profit-nya juga nggak perlu tinggi-tinggi. Jadi, kalau spekulatif, agresif, ya take profit-nya juga jangan terlalu jauh areanya, pokoknya 1%, 2% ambil gitu, take profit. Oke, mmm, ini kok pada sepi sih? Kok nggak ada suaranya? Berapa orang sih ini? Berapa orang nih yang hadir nih? Entar saya mau ngeliat dulu ah, mau ngeliat berapa orang nih yang hadir. 22 orang, oke. Bentar saya minum dulu, haus. Kok pada sepi sih ini? Pada tidur ya? Jangan-jangan? Atau bosan ngeliatin saya ngomong? Nyerocos. Kak, boleh request gak, Kak? Iya, boleh. Saham Gesco, Kak. GZCO. GZCO ya, oke. Nanti ya, habis ini ya. Itu kalau nggak salah barangnya Belvin itu. Saya dengar Aduh, kurang tahu itu, Kak. bisik-bisik tetangga itu katanya barangnya Belvin. Sempat waktu hari apa ya, hari Jumat. Hari Jumat tuh saya Kalau Kak ngobrol Belvin itu kayaknya luck, Kak. Lak ya, iya dia banyak sih barangnya. Lak ya yang diekspos Iya, ya? yang di-expose luck aja sih. Oke. Saya nggak terlalu ngikutin Belvin, cuma dengar bisik-bisik tetangga. Jadi si Belvin itu masih sempat nyangkut katanya di IATA, GZCO itu salah satunya. Nah, tapi kemarin udah naik. Yang LAK saya nggak tahu, yang LAK saya nggak dengar. Sama dia juga masih nyangkut di Bevin katanya. Gosip. Aku nyangkut di Indo, Kak. Oke. Iya iya iya. Indo, oke. Nanti ya kita bahas lagi ya. Oke. eh Ya itu untuk karakter ya, tadi aku ngejelasin karakter ya. Jadi karakter, kalau cepot yang spesifik itu atau, keunggulannya justru, menurut aku cepot cepot merah. Nah kalau untuk cepot biru dan hijau itu biasanya kalau nggak ada di wulan, adanya di cetar. Nah itu mirip-mirip. Yang cukup Cukup apa ya, cukup punya karakter itu sebenarnya menurut aku cepot merah, karena cepot merah itu responsif, kalau dia ada pembalikan dia ngasih sinyal yang cepat. Kalau di cetar memang aku nggak membuat apa, alert untuk ngambil cepet-cepetan, karena memang cetar itu aku desain untuk orang yang pengen santai gitu. Apa ya, santai tapi kalau mau cepet ya beli sore jual pagi gitu. Kalau Oke, saya share BJTM lagi. gimana, Kak? BJTM ya, oke. Bentar ya. Siapa tadi request-nya GZKO, aku catat dulu deh biar nggak lupa. Ya udah atau nggak ditulis di grup deh, biar biar apa, biar nanti, analisanya satu persatu. Ditulis ya di grup ya. Oke, aku mau ngasih, ini apa, hasil dari ini kan ada banyak sinyal nih yang udah masuk kan, dari Cepot, dari Cetar, dari Wulan. Nah, saham yang menurut aku lumayan bisa dipantau itu salah satunya ini IPCC. Nah, IPCC itu di tanggal 22 itu ada sinyal kan, ada sinyal swing. Cuma ini ada jambul atas panjang kan. Nah, kalau lagi jambul panjang kayak gini, aku nyuruhnya nunggu pada saat ada pantulan di area sis trendy. Nah, ini IPCC ini kebetulan
ekor bawahnya ini udah masuk ke bawah sis trendy dan mantul ke atas walaupun IPCC ini masih merah. Nah ini Apa bisa screen oh bisa belum share screen ya? ya. Screen-nya belum, Kak. Oh oke. Salah ini aku, salah nge-share. Oke, ini udah ya? IPCC ini boleh dipantau. Jadi kalau kita mau menganalisa apa sih yang bisa kita pantau di minggu depan, itu nggak harus nunggu alert besok, tapi kita bisa pakai alert yang sudah keluar kemarin, terus yang masih koreksi, kayak gitu. Nah ini IPCC bisa kita pantau dulu kalau Senin besok masih ada pantulan dan nge-break dari 590, ini bisa masuk. Kemudian temennya nih IMPC. IMPC ini juga menarik, karena hari Jumat kemarin ini ada status dia nge-break fraktal atas. Cuma ini IMPC nggak masuk ke JJS sore, sama nggak masuk ke dalam sinyal swing ya. Masuk sinyal swing nggak sih ini? Oh enggak. Karena di sini volume rasionya 1,29, tapi ini bisa dipakai untuk pantauan. IMPC di sini bisa kalau teman-teman mau masuk dan hari Senin besok masih ada peminatnya, itu bisa ngantri bentar. Di sekitar 24.20 sampai 24.40-an. IMPC. Kemudian untuk targetnya sendiri itu bisa ke sini ya, ke area ini nih, trend line-nya. 2.780 IMPC. Kemudian yang transportasi, nah tadi kan transportasi salah satu sektor yang cukup bandel kan. Nah salah satunya ini TRJA. Kalau saya udah ada di dalamnya. Tapi ini saya bukan mau pom-pom kok. Ini saya mau ngasih tahu analisanya TRJA. Nah, waktu tanggal 24 di sini udah ada sinyal kan di sis trendy nih yang kotak segitiga nih. Ini adalah sinyal spekulasi buy yang pertama kalau dicetar. Beli kalau sudah candle berikutnya udah di atas 390. Nah, cuma pada waktu sinyal ini muncul, saya beli langsung di sore hari. Kenapa? Karena nggak ada ekor di atas dan rasio volumenya tinggi. Nah, jadi kalau ada sinyal sis trendy disertai dengan volume, itu saya biasanya langsung masuk di sore itu. Saya nggak nunggu besoknya, nggak nunggu ini kan ada tulisan nih, cicil beli kalau di atas 390. Nah, kalau kayak gini nih, ini saya biasanya langsung masuk. Atau apalagi Marubozu ya, jadi kayak nggak ada ekor atas, nggak ada ekor bawah. Nah, ini juga candle-nya itu kan, nggak ada ekor atas, nggak ada ekor bawah. Nah, kalau kayak gini nih saya biasanya berani masuk di sore harinya. Tapi kalau ada ekor atasnya yang cukup tinggi, kayak gini misalkan nih TRJA sore kayak gini, ini saya nggak ngambil di sore hari, saya nunggu konfirmasi lanjutan. Karena artinya kalau ada shadow tinggi itu tekanan jualnya juga cukup tinggi. Sebaiknya kita nunggu saham itu confirm ada pantulan atau sudah berhasil nge-break dari high yang sudah pernah dibuat. Oke, ini TRJA masih bisa untuk dimasukin. Nah, kalau ngelihat dari segi weekly-nya, nah weekly-nya ini juga volumenya membuat higher volume ya, volumenya tuh masih lebih besar daripada minggu-minggu sebelumnya. Makanya saya masih, eee, optimis dengan TRJA ini masih bisa bullish. Kemudian DMMX, ini kayaknya Pak Dasep deh punya ya DMMX ya? Siapa ya kemarin punya DMMX ya? DMMX. Nah, DMMX ini dari tanggal 15 tuh udah sering muncul kan di cetar sama di beli sore ya. Kalau ada garis kayak gini nih tandanya yang beli sore ya, teman-teman ya, buat yang masih baru.
Nah, DMMX di sini masih banyak doji-doji, itu memang masih wait and see. Masih apa, masih ibaratnya masih ngumpulin dulu gitu loh, apa, belum siap diterbangin. Nah, kalau kita lihat di Cepot, ini Cepotnya apa nih? Oh, udah ijo ya? Cepot udah ijo. Nah, ini tinggal diterbangin aja nih, biasanya kalau saham yang apa, historinya bagus kayak gini, terus sekarang masih kecil-kecil doji kayak gitu, begitunya dia nge-break itu biasanya bakal boom kayak gitu. Nah, ini bisa nih kalau teman-teman yang suka di sektor tekno, itu bisa cicil cicil masuk di DMMX. Tapi memang harus sabar sih, karena memang masih, doji gitu. Oke, terus ada ini juga sama nih, MCAS tuh juga masih doji gitu. Nah, ini masih masih menunggu. MCAS ini udah masuk sinyal swing dari tanggal 12 November. Nah, sempat koreksi mantul di sis trendy-nya kan. Nah, ini emang biasanya kalau begitu tembus Mas Bro, itu kalau saham itu masih bagus, itu pasti ada pantulan di area ini, sis trendy. Yang garis hijau ini kita sebut sis trendy. Nah, untuk, resistennya sendiri ini emang masih dekat sih MCAS. Nah, kalau MCAS ini bisa nge-break dari 14.600 itu bisa juga kita ngambil pada saat setelah nge-break. Tapi kalau misalkan belum, masih ada koreksi, itu bisa masuk di bentar lagi loading. Sekarang harganya di 14.500 ya. 14.500. Nah, di MCAS itu di sini nih. Ini adalah resisten sebelumnya kan. Ini bisa di sini di 13, ya 14 lah, 14 ribuan ya, MCAS. Untuk weekly-nya, nah kalau teman-teman mau nge-swing itu sering-sering ngebuka chart weekly ya. Jadi kayak ini di sini, misalkan jangan jangan cuma ngecek daily-nya aja tapi weekly. Nah gini tinggal tambahin W, cetar, MCAS, weekly. Oke. Nah, di sini juga volumenya kelihatan makin tinggi dari volume minggu lalu pada saat MCAS ini nge-break dari Mas Bro-nya, dari fraktal atasnya. Masih ada peluang untuk naik ke 18.100. Cuma memang harganya udah lumayan ya, 18.500. Oke, terus ada ini rumah sakit Siloam. Nah, pokoknya kalau lagi apa, isunya corona ada virus baru atau apa, nah itu yang di bidang kesehatan itu pasti naik. Nah, kalau di saham yang lain kayak farmasi itu, apa ya, IRA masih koreksi, KF juga masih belum. Ini tinggal ditunggu aja nih manggung-manggungnya nih saham-saham, farmasi kayak gini. Terus apa lagi ya, Mark itu juga, Mark ini itu salah satu produsen pencetak itu, apa namanya, Handscoop ya? Handscoop, iya bener Handscoop. Handscoop ya? Apa sih yang buat buat medis itu loh, sarung tangan, Handscoop ya Handscoop ya? Hanskun bukan. Oh Handscoon. Oke oke. Nah itu apa namanya, eee, produsen produsen ekspor untuk manakinnya itu sarung tangan kesehatan. Nah itu si Mark ini. Katanya sih produksinya tuh bagus untuk, salah satu salah satu produsen eksportir terbaik gitu katanya. Nah ini Mark juga, tapi dia masuk industri sih, tapi sebenarnya, bisa kita pantau juga untuk, kita jadiin swing atau invest Mark ini. Nah ini juga Mark, saya masukkan ke dalam salah satu watchlist
mingguan minggu depan. Nah, di sini Mark itu baru aja enggak ya, enggak. Di sini nih, di sini sebenarnya ada mantul sis trendy. Nah, cuma di sini nggak masuk sebagai sis trendy karena belum turun. Nah, jadi yang disebut sis trendy itu kalau saham itu sudah turun ke bawah garis sampai garisnya ini merah, terus ngejebol ke atas. Nah, di sini baru kita sebut sebagai sis trendy. Tapi kalau dia cuma nyentuh kayak gini, ini emang nggak kedetek sebagai sinyal sis trendy. Jadi teman-teman harus sering-sering ngecek sendiri. Kalau kayak gini nih saham Mark tanggal 18 kan muncul di sinyal swing tuh ada sebagai yang kayak kayak gini nih. Nah, gini kan, beli jika break high. Nah, ini nih biasanya saham-saham yang sinyalnya sis trendy itu akan seperti itu, di-alert. Nah, kalau misalkan saham itu koreksi, ya kita tunggu aja koreksi pada saat di sis trendy-nya gini. Begitu dia mantul di garisnya yang hijau merah ini, kita bisa ambil untuk yang kedua kalinya. Nah, jadi itulah kenapa money management itu penting. Jadi jangan teman-teman punya uang misalkan 5 juta terus langsung beli sahamnya langsung 5 juta gitu, sekali beli. Jangan kayak gitu. Kita harus nge-split. Jadi kalau punya 5 juta itu kita alokasikan misalkan kita mau beli ke berapa saham, misalkan 2 saham. Nah, nanti di saham pertama itu kita harus ngebagi lagi, ini saham ini mau masuk berapa kali, terutama untuk swing ya, terutama untuk swing itu bisa 3 sampai 4 kali masuk. Jadi nggak nembak dalam sekali gitu, itu juga lebih aman. Jadi kalau misalkan saham itu koreksi, kita bisa memperbaiki average price-nya. Kalau misalkan saham itu nggak koreksi, kita bisa beli pada saat nanti break dari resistennya. Nah, ini Mark, ini juga bisa dijadiin pantauan. Bentar lagi juga nge-break di Mas Bro nih, di garis fraktal. Ini juga dari hari Kamis ya? Dari hari Rebo, Kamis, Jumat nih bagus nih. Udah membentuk higher high, cuma volumenya memang masih belum seberapa, masih 0,96, satu komaan, tapi okelah, nggak apa, eee, nggak buruk-buruk amat. Oke, tadi Silo ya. Silo itu nah, kalau Mark ini selagi nggak turun dari 11,45 ambil aja. Terus targetnya ke 12,55, resisten dari yang lalu di sini kan ada fraktal nih, ini jadiin sebagai target profit boleh. Atau kalau misalkan besok itu ngejebol Mas Bro, besok pasti ada tulisan kayak gini nih di sebelah kiri, di sini nanti akan ada tulisan kayak gini, cetar swing trading plan, buy saat Mas Bro harganya misalkan besok 11 1.190 gitu misalkan. Nah, nanti di sini akan keluar stop loss-nya di harga. Nah, kalau misalkan besok ini muncul sebagai sinyal swing karena jebol Mas Bro, pasti area stop loss-nya yang dipakai adalah kurang lebih di sekitar sini nih, 1.145. Nah, di sini perhitungan TP-nya ini menggunakan risk reward 1:1. Kalau, stop loss-nya misalkan 3%, nah kita take profit-nya juga 3%, gitu gampangnya. Oke, next ya. Habis Mark, tadi Silo dulu, Silo. Silo memang harganya udah cukup tinggi sih, lumayan ya, 10 ribuan. Nah, kalau bisa koreksi dulu, itu Silo kita nunggu aja nih di area 10.150-an lah. Karena di sini sempat ada support juga di sini. Kita bisa coba nunggu koreksi di sini. Kemudian Telkom masih cukup menarik karena udah banyak kan berita yang pendapatan Telkom naik, terus kemudian pendapatan IndiHome naik. Nah, waktu itu pagi saya udah baca tuh beritanya, cuma ketinggalan akhirnya ya udah terbang terus saya belum ngambil. Nah, saya mau nunggu nunggu Telkom itu, kalau bisa koreksi dulu ke 3.950-an. Ini Telkom masih bisa nih diambil.
Ini secara weekly-nya. Nah, kalau weekly ini bisa, ya 4.200 ya. Target masih ke 4.200. Atau ini resisten yang lebih panjang dan lebih lama ini di area di sini nih, 4.300 lah. Jadi Telkom masih bisa ke 4.200 sampai 4.300. Oke, terus ada Aldo. Ini Aldo juga hari tanggal 26 ini masuk ke swing swing ini ya, swing cetar ya. Cuma nih ada jambul atas. Jadi kalau ada jambul atas kayak gini, jangan langsung beli di sore hari. Ini biasanya kalau ada jambul kayak gini biasanya bakal koreksi dulu. Nah, kita beli pada saat ada koreksinya. Tapi kalau seandainya besok nggak koreksi, ya udah kita ikutin aja pasar maunya kemana. Kalau misalkan besok nggak dikasih koreksi, malah ngebut, ya kita boleh buy on break-nya aja. Jadi ini kan ada area TP-nya nih. Nah, area-area TP ini juga kalau saya amatin itu juga bisa jadi area resistennya. Nah, kalau kita mau ngambil, eee, fraktal yang lama, itu bisa ngambil di area fraktal di sini atau di sini, ini sebagai area resisten. Ya kalau besok nggak dikasih koreksi dulu, misalkan langsung ngebut, ya udah buy on break di area 920-an. Oke, kemudian Pura ini agak sedikit berbau gorengan sih, agak-agak serem buat nge-swing. Tapi kalau, eee, teman-teman mau dan suka, ya bolehlah dilirik. Tapi saya nggak ngejadiin ini sebagai watchlist utama. Kemudian BBKP. Ini BBKP sebaiknya nunggu ada break dari ini apa, area yang di sini, 330. Nunggu 330, takutnya nggak kuat, nge-break. Nah, di sini juga berusaha untuk ngelewatin si trendy tapi nggak jadi-jadi gitu. Jadi sebaiknya nih nunggu dulu. Coba kita lihat cepot, cepotnya cepot ijo, bulan juga masih baru mau ngelewatin awannya. Oke, CPRO ini kemarin lumayan nih saya dapat di sini. Saya ngambil dari 67-an, terus saya lepas begitu sempat ARB 2 kali, terus area di sini saya udah jual. Nah, kalau CPRO masih bisa mantul, ini masih menarik. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa mantul, ya udah lupakan, berarti emang udah pestanya udah berakhir. Nah, untuk pantulannya, kalau untuk CPRO itu di area 118-an. Ini saya lumayan lumayan cukup tahu karena saya ngikutin CPRO. CPRO tuh di 118 itu area yang agak alot emang. Nah, kalau CPRO ini bisa ke atas 118 atau lebih bagus lagi kalau bisa nge-break dari 128 ini dan didukung oleh volume, itu bisa lanjut lagi. Tapi memang kalau dari histori-histori yang dulu ya, histori jangka panjangnya yang dulu, itu emang paling mentok itu emang di area di sini, di 130, iya 134. Nah, di sini juga area tertingginya sama 134, pas banget kan, sama banget nih janjian mereka. Area tertinggi 134, di sini juga sama resisten 134. Nah, kalau CPRO bisa nge-break dari 134, itu bisa teman-teman masuk untuk sebagai ibaratnya kloter kedua lah gitu. Jadi kemarin itu udah kloter satu, udah TP, udah tunggu dulu, jangan jangan apa, jangan maksain masuk. Nah, nunggu kalau sudah bisa, rebound ya, bisa, eee, berbalik dari koreksi di sini, kemudian
mantul ke atas lagi, gitu. Oke, untuk transportasi yang lain itu ada taksi Bird, Bluebird ya? Bluebird. Nah ini Bluebird, lumayan sih menarik karena sempet turun dari si Trendy, terus kemudian sekarang udah nge-break lagi. Nah, kalau dilihat dari channel-nya pun juga bentuknya tuh channeling-nya uptrend kayak gini kan, dan dia ngikutin banget begitu mantul di area si Trendy-nya itu dia naik lagi. Nah, nanti bakal bakal begini-begini terus sih, tapi ya kalau teman-teman mau nyoba swing di sini ya masih menarik sih seperti apa, masih ada potensi untuk terus gitu. Walaupun ya sebenarnya kalau dari segi bisnis Bluebird juga masih so-so lah ya, nggak terlalu, tapi kita nggak tahu kalau siapa tahu memang lagi ada, market maker yang lagi masuk di dalamnya. Nah, saya nggak saya belum ngamatin siapa bandar yang masuk di dalam Bird ini. Tapi kalau ngelihat dari chart-nya sih menarik sih, apalagi Bird ini nurut banget di area sis trendy-nya. Nah, ini bisa teman-teman masuk di Bird, kalau mau untuk target pendek aja masuk masuknya di kemarin berapa nih, 1635 ya. Kalau mau masuk, turunin dikit deh dari harga close kemarin, misalkan nawar di 1.600 sampai dengan 1.600-an lah ya, 1.600, 1.620, targetnya kalau target pendek ini, di sini. Jadi resisten fraktal sebelumnya itu kita jadiin sebagai resisten, 1.690 resistennya, target profitnya, atau bisa juga ini pakai trendline yang Tosca ini juga bisa dipakai. Nah, cuma kalau untuk jangka pendek, maksudnya untuk swing pendek, ini boleh di area 1690 take profit. Oke, itu, saham-saham pilihan dari saya yang cukup bisa dipakai. Nah, kalau untuk properti itu agak hati-hati, soalnya indeks propertinya sendiri seperti yang udah teman-teman lihat, ini baru baru ngejebol ini ya, baru ngejebol si trendy-nya. Nah, kebetulan saya juga punya sih kok Adi, iya, Adi saya punya sama apa ya, PTTP ya. Ini kalau misalkan, makin turun, kayaknya saya bakal stop loss dulu. Oke. Nah, untuk apa tadi pertanyaan dari teman-teman? BJTM ya. Tadi Kak Bima apa? GSKO ya? GZKO ya? BJTM. Mas Supri masuk dari harga berapa Mas BJTM-nya? Halo? Halo, halo, Mas Supri. Ditinggal nonton bola nih kayaknya nih sama Mas Supri. Waduh, ya Kak, kayaknya Kak. Oke, Mas Supri yang nggak ada. Tadi Kak Bima apa? Saham, saham GZKO ya? Jaya dulu Kak, boleh Kak? Saham Jaya. Jaya. Oh, oke. Jaya ini transportasi, iya. Sektor transportasi ini masih menarik. Nah, Jaya ini kalau masih bertahan di atas 100 berapa ini ya? 158, sorry.
Jaya. Cuma hati-hati ini kalau di hari-hari biasa itu di bawah 1 M sih Jaya ini. Jadi, eee, keluarnya jangan jangan telat gitu loh, takutnya emang lagi digoreng aja sama entah itu Belvin atau teman-teman yang lain, jadi jangan sampai telat keluar aja. Soalnya rata-rata biasanya ini Jaya cuma di bawah 1 M. Nah ini kan kayak di sini kelihatan 840 miliar, 4 miliar, 520 juta. Ini value-nya kecil. Nah, tiba-tiba kemarin itu Aku di 158 Kak. belinya. Beli sore sih, Oh, Jumat beli sore sore. gitu. Heeh. Mhm. Gimana ya Kak? Nggak apa-apa, ini biasanya kalau lagi rame kayak gini, pagi biasanya besok masih masih naik lagi. Ya kalau misalkan, eee, bisa 5 tick naik, terus udah gitu nggak turun, ya tetap aja di-hold. Tapi kalau misalkan 5 tick terus udah gitu melempem, ya udah take profit 5 tick dulu. Melempem itu Soal dalam arti gimana Kak? Cuman melem bolak-balik gitu ya? Bid melempem itu nggak. over-nya kanan kiri gitu ya? Iya iya, heeh. Jadi kayak yang kanan itu nggak kemakan lagi gitu, malah lebih banyak yang kiri yang kemakan, terus yang kanan naik cuma sekali, tapi yang kirinya lebih ke 3 kali gitu loh, masih lebih aktif HQ-nya daripada HK-nya. Oh, Nah itu penjualannya ya Kak ya, malah ya? mhm mhm. Apa, ya ini buat copet aja sih kalau Jaya ini. Karena Nah itu Kak. historinya tuh apa, value-nya juga kecil. Terus kalau nah ini juga sebelumnya ya, kalau tiba-tiba dia menjulang tinggi gitu, biasanya sih memang sempat naik kan, ini sempat naik nih, naik terus udah gitu turun dulu. Ya nanti besoknya kalau bisa mantul, masuk lagi, dicopet lagi, terus keluar, kayak gitu. Ini saham ini sih emang, saham apa, copet-copetan sih. Iya Kak, saya suka copet soalnya. Oh, oke. Asal jangan kerampokan aja ya, Wah asal jangan itu yang susah itu. Thank you Kak. Oke, iya. Ini Kak siapa nih barusan? Kak Bima ya? Oke. Tadi yang nanya GZKO siapa? Kak Bima juga ya? Iya Kak, aku Oh, juga nyangkut di sana soalnya. GZ GZCO ya? Bener kan? GZCO kan? Ah, betul betul. Betul Kak. Oke. Buset gila. Ini bener deh, ini Nih kayaknya barangnya baru. Belvin deh ini kalau kayak gini nih, Iya. kelakuannya. Ya ampun. Kena korban Kak. Korban, iya. Gila, GZKO. Ya pasrah pasrah aja sih kalau kalau di saham-saham gorengan kayak gini. Pokoknya kalau belum apa, kalau udah, turun dari low-nya di sini, ya udah harus keluar. Tapi kalau besok masih bisa naik, ngambilnya di harga berapa? Aku di 75 Kak. Kan kemarin sempat 75 di 84 itu. Aku coba nggak tahu aku kalau tiba-tiba turun langsung ke 70 apa ya kemarin. mhm. Iya Kak gitu Kak. Masih bisa naik gak ya kira-kira? Entar telepon Belvinnya dulu ya. Oke oke Kak. Oke Kak. Yang Minta bisa tolong yang bisa bantuannya ya Kak ya, ya teleponin udah. ya. Emang saya bininya. Yang bisa tahu Oke bisa Kak, nangkap oke Kak. apa enggak ya bandarnya sih. Cuma ya kalau Tapi di cut loss-nya di berapa Kak? cut loss-nya oke, wait, ini 66. Aku di 75 sih Kak. Lumayan ya. Beli berapa? Di 75. Oh, Coba. 75. Berapa persen lagi nih kalau bisa? Oke. 7% ya, 7% buat naikin ya.
Berat ya, Kak, ya? Lumayan sih, heeh. Kalau cuma 5 tikan sih mungkin bisa sih ya. Itu, Kak, Kayak kemarin itu kayak di langsung pagi. langsung anjlok gitu, Kak, tiba-tiba. Mhm. Heeh. Iya, ya 7-8%-an sih. Ya moga-moga aja besok masih masih ini, masih ada Oke, yang Kak. apa, ngegorengin. Apa, Oke, stop Kak. loss-nya oke, Iya, stop Kak. loss-nya oke. Ini ada area support 66 sih, ya turunin dikit lah Oh, dari 66, 60 lah kali. 60 ya? Mhm. 75 Oke, kurang siap. 60 berapa? Wah, nggak apa-apa, Kak. Ya Oke oke. lumayan sih, Kak, belinya di sana. Kirain kan dapat rekom gitu kan Mhm. dari grup juga itu. Eee, suka nyopet sih ya. Nah, 75, 60. Ini 75, 60. Oke. 18%. astaga, oke. Oke, Kak, Oke, nggak 11% apa-apa, ya. uang belajar. Belum 500% kok, Kak. Aman. Iya, oke, semangat semangat. Oke, Kak. Thank you, Kak. Iya, sip. BJTM nih Mas Suprinya nggak ada nih. Ya udah moga-moga nanti Mas Supri denger deh. Ini BJTM masih belum confirm sih entah dia masih sideways ya, masih berada di area ini doang nih, di kotak ini aja. Ya kalau saham kayak gini, ya kita cuma bisa nunggu aja kalau dia bisa nge-break ke antara nge-break ke bawah atau ke atas, udah pilihannya itu aja. Nah hari kemarin Jumat oke, banyak asing yang keluar juga sih ya. Iya BJTM belum 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 tahu sih arahnya masih sideways soalnya. Dan asing juga masih banyak keluar. Ya selagi masih belum ke bawah 750 masih nggak apa-apa. Paling dia masih kayak gini-gini doang, masih apa, ya sideways-sideways gini. Soalnya kalau kalau bank itu kan masih bisa kita, apa, masih bisa ngandelin Windows dressing kan. Nah, tapi kalau untuk saham yang lain agak serem, apalagi lagi IHSG-nya merah kayak gini. Kalau untuk perbankan sih selagi nggak jebol dari supportnya ya nggak apa-apa, tetap aja di-hold dulu. Ini BJTM 750 atau kalau mau agak agak jauhan dikit ini di sini di 740-an supportnya. GZKO, oh MG, oh MG yang punya, yang beli. Oh masih masih ada nih barangnya MG belum keluar berarti ya? Ya moga-moga aja masih ini, masih bisa tuh naik lagi. Cuma kalau MG ini mainnya kasar, sebel aku, suka sebel sama MG. Berarti buat Senin itu yang rekomendasi yang harganya masih terjangkau, main di mana ya, Kak? Itu tadi yang aku sebutin. Tapi aku lebih ke swing sih, aku lebih ke swing bukan bukan untuk yang copet. Ya kalau untuk copet tadi, eee, LAK sama Jaya itu bisa sih dicopet, LAK sama Jaya. Kalau GZKO rada rada serem ininya sih, apa, jarumnya. LAK, Kalau atap, Kak, atap itu atap, oh iya, kayaknya Om Ben deh. omben, oh oke. Ya atap masih bagus, apa namanya, nggak turun, nggak apa, pada saat closing itu nggak ambruk gitu loh, berarti tekanan jualnya juga nggak tinggi. Nah, kalau atap ini masih bagus, baru aja baru aja mantul dari support bawahnya. Ini kan sempet ngebikin support di sini. Ini ada supportnya terus baru aja mantul. Nah, kalau misalkan besok bisa nge-break dari garis 212 itu akan ada masuk sinyal nih kecetar sebagai sinyal Mas Bro. Nah kalau volumenya besok masih tinggi ya masuk aja.
tetap aja di apa, boleh dicopet, boleh pegang beberapa hari. Kok tahu dari Om Ben ini? Isu-isu ya? Isu-isu, bisik-bisik. Enggak, Kak. Itu kan Om Ben buat story di Instagramnya Oh, di oke oke. atap-atap itu. Tapi pakainya Mmm, kayak apa ya? Kayak kode-kode gitu sih, Kak. Nggak langsung mmm. atap gitu, nggak pakai kode-kode gitu. Oh, oke. Ya 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 ya. Atap Jadi masih besok menarik. besok pagi masuk itu bisa ya, Kak, ya? Buat copet-copet gitu ya? Bisa, heeh. Karena, kalau untuk apa namanya, ini juga sempat masuk di hari Jumat kemarin ini atap juga masuk di cetar JJS. Jadi kalau di sore hari itu JJS, cetar end of day, kalau ada di chart yang garisnya ijo kayak gini itu untuk beli saham sore dijual pagi. Nah ini atap juga salah satu pilihannya. Cuma hati-hati aja soalnya ini apa, bukan saham liquid ya, sehari-hari itu cuma 3 miliar 1 miliar kayak gitu. Jadi, ya main cepat aja, main cepet lah kayaknya. Ini kayak kalau dari historinya kan ini cuma 2 hari, 3 hari, abis itu udah melempem lagi gitu, apa, turun lagi gitu. Kayaknya sih masih bisa sih ini Atap, ngelihat dari volumenya. Sama coba cek Broksum-nya ya. Saya jarang buka Broksum sekarang, ya biar nggak ketagihan, nggak ketagihan. Oke, apalagi ya? Samo sama Deal. Samo Samo masih di bawah MA 50-nya sih, masih terbilang downtrend ya. Masih belum ada tanda-tanda pembalikan. Jadi tunggu tunggu dulu ada tanda-tanda pembalikan, misalkan dari cepot nanti ada cepot merah lagi, terus kalau muncul cepot merah kita tunggu dulu dia bisa nge-break dari high-nya. Dari area high-nya plus ditambah dengan volume. Nah, volume itu kayak kayak konfirmasi gitu loh bahwa, oh saham ini tuh ada peminatnya. Jadi kalau cuma nge-break aja tapi volumenya kecil itu malah takut cuma, PHP doang gitu. Nah kayak gini nih, ini kan Samo muncul di cepot merah kan, terus kebesokannya nge-break dari resisten yang di sini, tapi volumenya kecil, nggak kuat. Jadi Samo ini nunggu dulu. Emang ini lagi di-support lagi sih, nih di-support lagi. Cuma saya bukan tipikal yang agresif. Kalau orang yang agresif itu berani gitu, "Oh ini kan di-support, udah deh beli," gitu. Beli di 404. Itu kembali lagi ke, teman-teman ya, kalau teman-teman tipikalnya seperti itu mau beli di-support, ya ini lagi di-support. Tapi kalau saya tipe konservatif, saya nggak akan beli kalau nggak ada tanda-tanda pembalikan yang jelas gitu. Malah takutnya nanti kalau kita beli di sini, iya kalau dia balik, kalau ternyata besok masih lanjut turun kan malah tambah rugi gitu. Ibaratnya nih kita kayak nangkep pisau jatuh kalau kita ngambil sekarang. Nah tapi kalau misalkan besok sama ini model candle-nya itu seperti ini misalkan ijo, nah itu, boleh teman-teman masuk di Samo, karena pas banget mantul di area support dan juga nge-break dari high. Lebih bagus lagi kalau bisa ke atas 430, tapi ya biasanya susah sih. At least inilah, nge-break dari high pada saat ini, candle sebelumnya. Nah itu baru sebagai, tanda bahwa Samo ini reversal. Dan juga jangan masuk terlalu banyak, jadi ya spekulatif buy dulu. Atau kalau mau copet ya yang penting naik berapa tik udah jual, kayak gitu. Heal Heal sama ya, masih masih downtrend juga arahnya. Masih di bawah awan awan pink dan awan merah, masih downtrend. Di Cetar juga masih di bawah sis trendy semua. Di Ali juga di bawah buaya. Heal pada Dasep ada yang masuk nggak? Nyangkut atau
atau ini, atau ngincer. BRMS. Ini kok nggak ada suaranya nih, beneran nih, jangan-jangan saya ditinggal nonton bola deh ini. Gelo, oke. BRMS ya. BRMS. Oke, Bumi Resource. Nah, BRMS ini lagi mantul sih sekarang. Ini juga ini sempat ada garis channel lama saya di sini. Ini pas lagi mau nguji support yang sempat jadi resisten lama. Nah, BRMS ini kalau besok Senin nggak jadi turun tapi ada pantulan, ini bisa masuk di BRMS. Tapi kalau masih turun mending tunggu dulu, eee, bisa nunggu di area di sini, ini juga sempat ada resisten yang lama. Ya kalau besok mantul itu boleh masuk di 114, 116-an, tapi kalau ngejebol garis yang di sini itu, masih ada support selanjutnya yang bakal diuji, ini di area 108 BRMS. Jadi bisa ada 2 skenario ya, bisa di area 114, 116-an atau di area 108-an. MNCN. Tes. Iya. Suara siapa ini barusan memanggil? Saya cuma tes aja tadi nggak bisa. Oh, oke. Pak Dasep ya? Suaranya mirip Pak ini, Pak Sono. MNCN. Nah, MNCN ini masih cross ke bawah si trendy dan juga tapi ada ini sih, ada perlawanan di fraktal bawah sini. Tunggu dulu ya. MNCN kalau udah punya, misalkan punya di mana, ngambil misalkan di sini, itu stop loss-nya di sekitar di sini ya. Ini kan ada fraktal atas, kemudian yang ini fraktal bawahnya. 940. Kalau mau stop loss itu kasih jarak sedikit biar, apa, nggak kena gitu loh kalau pakai kayak automatic order tuh kadang suka kena kan. Kasih aja 5 tick atau 7 tick di bawah dari support yang kelihatan. Nah, ini misalkan kayak gini nih, di 930 atau di 935. Jangan cari angka psikologis juga. Jadi kayak 950 itu biasanya bakal kena kena itu harga-harga segitu. Jadi kalau mau stop loss apalagi pakai robotas, pakai automatic order, itu cari angka yang bukan angka psikologis kayak 900, 950, 1000, 1500 itu angka psikologis itu apa, rentan banget kena ke apa, ya kejilat ya istilahnya ya, kejilat. MNCN, kalau udah punya ya ini ya, area stop loss-nya, kalau misalkan masih belum, tunggu dulu. Ini juga yang lain saya juga punya nih mesin, masih jelek ininya arahnya, belum ini kayaknya, grup MNC belum saatnya terbang. Ini juga Behit juga, Mas Iwan nih punya di Behit. Mas Iwan punya atau ngincer gitu deh kalau nggak salah. Agro. Agro ini juga masih maju mundur cantik, nggak jelas. Kirain kemarin mau nge-break ke sini bakal terbang, malah turun lagi. Ini areanya masih sideways. Masih bikin kotak. Ini juga kotak pinknya ini juga bisa sih dijadiin acuan. Nah, sekarang lagi pas banget kan di kotak bawahnya ini, di
pink yang ini. Semoga aja Agro masih bisa ada pantulan, kalau enggak, ini bakal ngejebol ke bawah, terus akan nguji yang 2010. Nah, kalau udah ke bawah 2010 nih sebaiknya tinggalin aja, takutnya dia nggak kuat. Tapi lagi-lagi perbankan ya, perbankan biasanya sih akhir tahun itu akan ada kena impact dari Windrest. Seharusnya sih masih masih bisa ada nafas gitu. Ini tadi siapa yang nanya Agro? Kak Afdal ya? Kak Afdal udah punya Agro atau baru mau masuk? Sudah punya. Oh, sudah punya. Oke, di harga berapa? Ya, harga bawah banget lah. Oh, oke. Kalau di harga bawah mah udah tinggal tutup mata aja sih. Cuman ini kan mau right issue Kak. Apa nanti di Iya. bawah Oh, turun? Agro ya. Agro tanggal berapa right isunya? Sudah dari tanggal 26 mulai apa istilahnya itu? Distribusinya ya? 26. Uh, Oh, Jumat kemarin. Pencatatannya di tanggal 1, tanggal 2. Oke. Iya, kadang-kadang kalau right issue terus nanti harga teoritisnya berapa, terus jadi itu apa, ada harga yang baru kan. Kalau misalkan nanti penebusannya harganya kecil, itu nanti jadi harga ininya tuh berubah. Jadi Bapak nggak ngambil right issue-nya? Apa ngambil juga? Iya rencana ngambil. Rencana ngambil. Kalau ngambil sih nggak masalah sih. Misalkan udah ngambil dari bawah juga, tapi ya pasti ada ini, ada apa namanya, ada pembaharuan harga. Kayak BBKP juga kemarin, Yellow kan juga habis right issue. Itu Yellow dari harga 400-an, terus harga penebusan right issue-nya kemarin 100. Ini saya ngambil tuh Yellow. Terus habis itu ARB berhari-hari. Udah gitu di sini MG masuk, terus jualan, ya udah begitu MG jualan saya lepas nih di sini. Iya, ya itu deh nasibnya kalau saham-saham RI. Begitu mau RI biasanya diterbangin. Nah ini Agro berarti enggak ya? Karena udah ini ya, tanggal 1 ya pencatatannya, 1 November? Ya, kumditnya kemarin mulainya. Mmm. Ya kumditnya belum. Mhm. Ya pasti ini sih, pasti nanti akan ada pembaharuan harga, tergantung dari itu, harga teoritisnya. Tapi kalau udah ngambil dari bawah sih nggak masalah sih, Pak. Apalagi ini, apa, nanti jadinya, profitnya sih biasanya lebih tinggi lagi sih, biasanya. Amin, amin. Amin. Iya. Ya diikutin aja sih kalau udah Oke. punya dari bawah, iya. Iya. Oke, ditebus aja selagi masih ada dana. Iya. Sayang enggak. Iya. Yellow kapan reversal? Yellow. Susah sih ini. Yellow udah nembus RI-nya belum ini, Kak, siapa? Kak Ahmad Sein. Kemarin itu juga si MG nih yang punya kerjaan nih, naikin udah gitu tinggalin. Nggak tahu nih kapan, belum kelihatan sih tanda-tanda mau reversal lagi nih. Ya paling ini bakal masuk lagi nih ke area pink-nya, nanti tinggal nunggu aja ada siapa yang ngegoreng. Kalau masih punya ya sabar aja selagi belum turun dari 150-an. Tapi kalau misalkan punya Yellow di harga sebelum right issue itu lumayan loh dari 400. Kalau nggak cut loss itu udah ini, udah apa namanya, boncos banget ruginya. Kak Ahmad Sein punya Yellow atau gimana? Nyangkut juga di Yellow? Ya belum Bu. Mau ngincer yang Oh harga mau bawah ngincer. aja. Oh, oke. Tunggu aja sih daripada nanti dikerjain. Iya kan kemarin kan masuk cepot yang merah. Cepot. Oh ini ya, heeh heeh. Iya.
Ya tunggu reversal dulu, nunggu kalau bisa ini nunggu coba lihat EMA 8-nya deh 109. Ngelewatin 195 deh baru ngambil, berani ngambil. Tapi juga kalau si kemarin itu juga saya pikir ini bakal reversal tuh waktu hari ini nih. Ya waktu itu. Oh, terus si MG kan yang aktornya, kalau si MG masuk mah udahlah agak skeptis juga sih saya sama MG itu, agak gimana ya, nggak terlalu suka cara mainnya dia tuh kayak kasar gitu loh. Musuh banget sih. Kalau Mas Iwan di sini sukanya sama BK, kalau BK mainnya lebih halus. Kalau YP ya YP so-so lah. Tergantung YP-nya ya, kalau Pak Bekti mungkin masih baik ya? Nggak tahu juga deh. Ya pokoknya kita yang penting sama-sama inilah, sama-sama bisa mengambil kesempatan aja sih. Oke. Kalau yellow kalau saya belum yellow saya belum berani masuk malah. Saya udah punya waktu sebelum right issue, terus saya tebus, terus ARB berhari-hari. Saya pikir bakal di sini nih, di sis trendy dia mantul, ternyata ke bawah. Pas udah disempet naik, ya udah saya jual di sini. Karena juga ngelihat si MG masuk, jadi saya, males keluar aja deh gitu. Oke, lanjut ya. PTBA. PTBA Bukit Asam. Nah, PTBA masih pas banget koreksi di sis trendy. Kalau misalnya masih bertahan di sis trendy atau masih bertahan minimal di atas ini di fraktal bawah masih boleh di hold. Kalau belum punya tunggu dulu ya, tunggu ada pantulan. Oke, coba lihat. PTBA, oke. Kalau dari segi weekly-nya sih ini udah mulai kayak tanda pembalikan gitu. Dan ini juga tidak membentuk lower low dari weekly. Bisa jadi watchlist juga sih PTBA ini, Kak Putri. Tapi sebaiknya nunggu ada pantulan dikit ya. Dicepot cepot hijau ya, 2 kali cepot hijau. Cuma kalau PTBA ini agak gerakannya itu agak berat gitu, agak lama, lemot. Jadi kalau baru mantul di-support, naik dikit, turun lagi, kayak gitu di karakternya. Jadi kalau mau ngambil aja di supportnya. Nah ini beberapa kali kan mantul tuh di area supportnya. Begitu ada pantulan di support mungkin bisa deh ngambil PTBA di 2520-an ya. 2520, 2530. Tapi kalau misalnya besok Senin dibawa mantul ya ya udah berarti ikut pantulan yang pertama besok. Ini ada mantul di sini nih misalnya. MBAP ini Mustika Ratu ya? MBAP. Oh bukan. Kok Mustika Ratu sih? Mitra Bara Adi Perdana. MBAP. Oh kalau Mustika Ratu itu MBTO. Sorry. Oke, ini juga masih menarik sih. Pas baru mau mantul di MA 50-nya, asal nggak jebol ke bawah ya. Ini ditunggu dulu kalau MBAP karena kemarin ini
pas banget nyentuh MA 50-nya. Ini juga kalau mau pakai map, pakai komen yang lebih banyak MA dan stokastik sama CCI, teman-teman bisa pakai garis miring MAP ya, MAP. Di sini kelihatan juga area resistennya. Di sini baru aja mantul di MA 50-nya. Tunggu dulu sih ini MBAP, kalau belum ada pantulan jangan masuk, takutnya ini malah lanjut ke bawah dulu. Yang scalping-an, saya bukan tipe scalping, Kak. Jadi saya nggak berani ngasih rekomendasi. Nah, kalau mau copet, nanti pas lagi di jam market coba colek-colek. Ada namanya Kak Bang Rus, ada Mas Supri datang nggak nih malam ini? Itu, eee, trio copet bahagia. Sama Kak Siska juga biasanya fast trade sih. Kak Siska malam ini nggak hadir. Kak Siska salah satu mentor juga di sini. Kalau saya lebih ke trading santai kalau saya. Lagi ngincer. Look. Oke, look. Nah, look kalau untuk dipakai copet sih masih bisa, cuma kalau untuk swing ini agak agak takut, soalnya ini kan waktu candle nge-break hari pertama, rasio volumenya itu 3,68. Nah, ini naik 25% ARA kan. Kemarin hari Jumat ini ARA juga, sama 25%-an juga, tapi volume rasionya itu kecil. Nah, biasanya kalau saham yang kayak gini itu biasanya ada tanda-tanda bakal koreksi. Karena volume di sini ini nggak lebih tinggi dari volume sebelumnya. Jadi kalau mau nge-swing itu tunggu dulu, tunggu koreksi, tapi kalau mau copet-copetan aja ya masih bisa sih di look ini. Pokoknya kalau masih diangkat pagi ya bisa masuk, tapi jangan berharap terlalu tinggi juga karena serem. Apalagi di sini, volumenya juga udah tambah turun kayak gitu, kenaikan candle-nya itu nggak didukung sama kenaikan volume. Tapi ya bisa aja nggak sesuai dengan teori kan. Ya cuma hati-hati aja kalau misalnya, eee, ini kan statusnya Bob ya. Jadi kalau saya tulis di sini, Bob mau buy di sini, cek resisten dan harus higher volume. Higher vol itu maksudnya volume pada saat, Bob ini harus lebih tinggi pada saat di Mas Bro, kayak gitu. Biasanya sih soalnya kayak gitu. Kalau Bob itu tidak didukung sama volume tuh biasanya akan koreksi. Oke. Kode broker di Desember dihilangkan waktu trade, nanti alertnya gimana? Masih seperti biasa? Iya, kalau alert biasa. Karena kan kita nggak pakai kode broker kan. Kode broker itu hanya nanti di online trading aja, kayak di broker summary itu udah nggak muncul lagi. Tapi nanti di atas jam 5 ke atas itu kita tetap bisa ngecek kok. Jadi ngeceknya tuh end of day. Oke, udah mau 2 jam aja ya? Udah mau 2 jam, oke. Saya juga rada ngantuk, tadi siang habis keluar terus nggak tidur siang. Jadi kayaknya malam ini, eee, saya cukupkan dulu kali ya. Jadi untuk, saham-saham yang tadi udah saya sebutin, semoga teman-teman nyatet tadi. Apa aja ayo? IMPC menarik, RJA, DMMX, ini DMMX, tinggal nunggu nge-break.
Mark ya. Mark itu menarik. Best tadi saya belum nyebutin ya. Ini Best juga lucu juga sih. Lucu. Ini juga lucu. Mas Bro, tapi kemarin ini nggak masuk di ketat. Soalnya transaksinya itu 2,4. Nah, kalau di end of day yang ketat itu yang untuk JJS itu harus di atas 4 miliar. Nah, ini kalau buat teman-teman yang nggak terlalu memperhitungkan value, Best ini juga bisa nih dipakai buat lucu-lucuan, lucu-lucuan. Buat trading cepet, ya buat copetan juga bisa, sama dibuat untuk di-hold beberapa hari juga bisa. Yang copet lagi nih HKMU ya. HKMU nih. Yang suka nyopet nih HKMU Jaya Look. Ini ya bisa ya. HKMU nih yang suka scalping nih bisa dipakai. Soalnya HKMU ini saham nggak liquid, tapi kalau dia lagi digoreng ya bisa kita dapat cuan di situ. Ada lagi yang nggak terlalu liquid, ini Vici. Vici juga masih di bawah 4, makanya nggak jarang masuk di swing cetar ya. Tapi di sini dari segi chart ini cukup bagus sih, walaupun value-nya dia 2. Nah, kalau teman-teman mau masuk ya buat seru-seruan, ini masih bisa diincer. Oke. Apalagi tadi? Telkom. Nah, kalau teman-teman mau yang market cap-nya besar, itu Telkom masih bagus karena masih lagi koreksi sehat aja. Bisa dimasuk di 3920, 3930 ya di area ini nih, fraktalnya di sini kalau bisa. Mart udah aku bilang tadi, terus apa lagi ya? BEPS juga ini mirip kayak BES juga nih. Oh, ini gede sih. Ini value-nya besar. Nah, ini lebih pede sih saya masuk daripada saham-saham yang cuma 2M beton ya, basic material, BEPS. Ini bentar lagi bakal Mas Bro. Kalau bisa Mas Bro ini cakep. Ini juga lagi mantul-mantul nih di area sis trendy. Cuma sayangnya emang value-nya emang kecil-kecil sih di bawah 1. Ya ini buat buat teman-teman yang mau harian lah, trading harian. Oke, itu juga udah banyak ya. Silo ya, tadi sempat saya bilang ya. Silo. Nah, Silo kalau untuk nge-swing tunggu dulu di bawah. Tapi Silo harganya udah lumayan sih. Bird juga 1.500-an ya. Bird juga arahnya udah bagus sama sektor transportasinya juga lagi menarik. Kalau perbankan, BBYB masih bagus untuk di sektor perbankan. Karena baru aja mantul di area sis trendy ya. Karena sis trendy ini kayak support yang cukup kayak manut gitu loh. Rata-rata tuh saham tuh kalau abisnya Mas Bro gini, terus kalau saham itu emang arahnya masih bagus, itu rata-rata ini pasti mantul di sis trendy-nya ini. Kalau dicek di Cepot juga sama nih di garis biru ya. Kalau di map ini mantul di EMA 8-nya. Kalau di wulan masih di awan hijaunya, jadi masih uptrend. Nah, untuk perbankan ini BBYB bisa
teman-teman masuk buat yang pengen di perbankan dan pengen nge-swing untuk, target Windows dressing. Oke, udah dulu kali ya. Nah, kalau nanti teman-teman mau punya catatan yang IDX sektor, nanti saya kopiin. Ini rangkuman dari saya, ada IDX Basic, Energi, Health. Nah, nanti, tinggal teman-teman copy aja dari format komennya, misalkan mau pakai FKey, cetar, atau yang lain, dan tambahkan kode penggantinya kode saham dengan kode sektor. Oke. Oh, ada lagi pertanyaan. Kak Rizka, bagaimana cara mengerti harga yang di warna yang ada di sebelah kanan chart? Apa arti dari warna-warna tersebut? Oh, yang ini ya. Saya masih share screen nggak ya? Masih ya? Oke. Yang ini ngikutin dengan warnanya. Mulai dari cetar dulu deh. Nah, ini kan yang warna hijau ini, ya ini garisnya, ini garis si trendy-nya. Kalau yang warna pink ini ngikutin ini garis trendline pink atas bawah. Ini bawahnya sorry, 2.200. Ini garis, oh sorry, yang ini ya, 2.100 ini garis trendline bawahnya, ini atasnya. Yang warna Tosca juga sama, ini. Ini yang atas 2820, ini 2398 itu Tosca yang bawahnya. Terus kalau yang ini, yang warna ini berarti ya sama, ini kan plot garis warna Tosca ini MA50. Nah, ini MA50 berarti yang sekiannya. Kalau untuk fraktal, ini fraktal 2380. Di sini juga ada sih di atas nih, tulisan fraktal atas. Ini ya, fraktal atas 2380, ini juga sama 2380. Sama kayak ngikutin warna garisnya. Untuk fraktal bawah ini 2000. Ini kan 2000 di sini. Nah, untuk bulan ini berdasarkan level Fibonacci. Kalau yang ada ini kayak anak panah ini berarti harga price-nya sekarang. Kalau yang ini berarti level-levelnya yang ngikutin warna level yang di sini. Sama ya, cepot juga. Ini garis yang coklat ini kan garis yang bawah. Terus garis merah ini kayak garis moving average-nya juga sih. Ini saya kalau cepot saya nggak tahu ini pakai moving average berapa. Ini nanti kita tanya ke Kak Sis ya. Karena ini lebih banyak trading sistemnya Kak Sis. Untuk map ini kalau yang untuk MA50 warna Tosca, MA8-nya ini yang warna biru navy. Nah, terus untuk yang lain MA5-nya nggak saya plot, tapi di sini ditulis di atas. MA5, MA8, MA21, MA50, MA200. Nah, terus kalau ini area supply, area demand. Oke. Sudah cukup jelas Kak Arthur? Oke, sudah ya. Saya anggap sudah. Saya stop dulu rekamannya.